Yoi, what's up guys? Balik lagi sama Mimin di channel kesayangan kita, Mangaku. Kumpulan para wibu yang tidak bau bawang. Hai. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita dari manhwa yang berjudul Solo Leveling. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa nonton dulu part sebelumnya ya guys, biar makin asik nontonnya. Yoi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Adam menjelaskan bahwa dalam kejadian ini, Amerika sudah kehilangan kekuatan besar, sekelas hunter level negara. Jadi, akan melakukan apapun untuk menangkap pelakunya. Karena Biro Hunter Amerika ingin mempertahankan hubungan baiknya dengan Hunter Sung Jin-woo, makanya Adam memberitahu Jin-woo sebelum mempublikasikannya. Karena siapapun hunternya pasti akan malu kalau wajah ayahnya tiba-tiba menjadi pembahasan. Jin-woo merasa heran karena ayahnya sudah menghilang selama 10 tahun. Tapi ketika kembali, malah menjadi monster. Adam terus memikirkan kekuatan Jin-woo yang barusan dia rasakan, di mana Adam merasakan energi sihir yang sangat dahsyat dari Jin-woo. Adam jadi menyadari kalau Jin-woo sudah setara dengan hunter level negara. Keesokan harinya, Biro Hunter Amerika sudah mengumumkan daftar guild perwakilan dari seluruh dunia. Dan terlihat bahwa Ajin Guild masuk daftar untuk mewakili Korea. Lalu, tiba-tiba seorang reporter sedang menanyakan sesuatu pada Choi Jong-in mengenai Ajin Guild yang mewakili Korea di konferensi guild internasional. Yang seharusnya Guild Hunters lah yang biasanya selalu menjadi perwakilan Korea. Sebab hal itu membuat semua orang bertanya-tanya, mengapa guild baru seperti Ajin bisa menggantikan posisi Guild Hunters? Choi Jong-in dengan santainya menjawab, kalau keputusan Biro Hunter Amerika sudah sangat tepat. Karena Jong-in merasa hal itu memang layak dilakukan Ajin Guild. Lalu seorang reporter menanyakan lagi, kalau hanya dengan kekuatan satu orang, bukankah berlebihan kalau menyebut Ajin Guild sebagai guild? Jong-in mengatakan, tapi bukankah satu orang ini Hunter Sung Jin-woo? Kalau guild ditentukan dengan jumlah yang bisa dikerahkan, maka sudah ada ratusan orang dalam guild Hunter Sung Jin-woo. Aku sudah menyaksikan sendiri skillnya di Reds Pulau Jeju. Kekuatan Ajin Guild takkan bisa dikalahkan oleh guild lain di negara manapun. Reporter itu menanyakan kembali, kalau selama ini perwakilan Korea adalah Guild Hunters. Menurutnya, ini kurang memberikan dampak yang baik. Jong-in menegaskan kembali, kalau dia dan anggota guildnya sudah pernah diselamatkan oleh Hunter Sung Jin-woo dari kematian. Dan Jong-in sangat bangga ketika Hunter Sung Jin-woo menjadi perwakilan Korea dalam konferensi guild internasional. Jong-in pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian, bawahannya menghampiri Jong-in karena ingin memberitahu bahwa mereka mendapatkan izin untuk memasuki gate rank A di daerahnya. Jong-in pun menanyakan, apakah Ajin Guild tidak mengambil dungeon? Bawahannya mengatakan, kalau Ajin Guild tidak mengambil gate belakangan ini, dan mereka terlihat diam. Jong-in pun penasaran, karena Ajin Guild tidak melakukan raid sama sekali akhir-akhir ini. Dan dia jadi berpikir, kalau Ajin Guild tidak mengambil dungeon, maka guild besar lainnya akan berpesta pora dengan dungeon yang bisa mereka lakukan. Kemudian panel berpindah pada kantor asosiasi Hunter Korea, di mana Jinjul sedang melaporkan bahwa Cina meminta informasi mengenai Hunter Sung Jin-woo. Lalu, Go Gun-hye menanyakan informasi apa yang mereka inginkan. Jinjul mengatakan kalau mereka menginginkan informasi Reds yang bersangkutan dengan Hunter Sung Jin-woo. Go Gun-hye pun menanyakan mengapa mereka baru tertarik pada Jin-woo sekarang. Padahal mereka harusnya tahu kalau Jin-woo sudah menolak banyak tawaran menarik dari berbagai negara.
Jinchul menjelaskan kalau bukan dari pihak pemerintah Cina yang memintanya, melainkan dari seseorang. Gogunhe menanyakan siapa seseorang itu. Jinchul mengatakan kalau orang itu adalah Hunter bintang 7 Cina, yaitu Liu Zigang, yang sepertinya tertarik dengan Hunter Sung Jin-woo. Dan dijelaskan kalau Cina memiliki sistem rankingnya sendiri, berbeda dengan negara lain. Dan Hunter bintang 5 adalah ranking tertinggi di sana. Cuma ada satu orang yang mampu melampaui itu dan diakui sebagai Hunter bintang 7, yaitu Liu Zigang. Lalu, Gogunhe menanyakan alasan Liu Zigang tertarik pada Jinwoo. Jinchul mengatakan, mungkin dia tertarik karena Hunter Sung Jin-woo berhasil mengalahkan semua raksasa di Jepang. Gogunhe pun meminta Jinchul untuk menolak permintaan Liu Zigang dan menyuruh Jinchul memberikan data lapangan saja kepada Liu Zigang. Lalu, kita berpindah di kantor Guild Scavengers. Terlihat Laura sedang melaporkan bahwa Hunter Sung Jin-woo akan datang ke Amerika besok. Thomas pun mengiyakan laporan Laura barusan. Dan tiba-tiba ada yang datang ke ruangan Thomas. Thomas mengatakan kalau ada yang ingin dia sampaikan pada pria itu untuk jangan menyentuh Hunter Sung Jin-woo. Dan ternyata pria itu adalah Huang Dongsu. Ketika Huang Dongsu ingin berbicara, tiba-tiba Thomas mengeluarkan aura intimidasinya yang membuat Huang Dongsu terdiam. Dengan aura membunuhnya, Thomas berkata, "Kapan aku menyuruhmu untuk angkat bicara, Tuan Huang?" Huang Dongsu pun semakin memucat melihat sosok Thomas di hadapannya. Thomas mengingatkan Huang Dongsu kembali untuk jangan pernah sentuh Sung Jin-woo dan memerintahkan Huang Dongsu untuk pergi liburan selama konferensi guild berlangsung. "Dan bisakah kau mendengar kata-kataku ini, Tuan Huang?" Huang Dongsu pun menjawab kalau dia akan melakukan perintah dari Thomas. Dan Huang Dongsu pun pergi dari ruangan itu. Kemudian, Laura menanyakan, apakah Huang Dongsu akan menuruti perintah Thomas hanya dengan berbicara seperti itu? Thomas menjawab, kalau itu mustahil untuk membuat dia tidak melakukan apa-apa. Dan memerintahkan Laura untuk selalu mengawasi Huang Dongsu. Keesokan harinya, tiba waktunya konferensi guild internasional diselenggarakan. Dan terlihat Jinwoo sudah tiba di Amerika, ditemani dengan Eugene dan Jinchul. Jinwoo pun disambut oleh Adam. Kemudian, Adam meminta Hunter Sung Jin-woo untuk ikut dengannya dulu. Dan hanya Jinwoo yang diperbolehkan mengikuti Adam. Sedangkan Jinchul dan Eugene akan diantarkan ke hotel. Jinwoo pun menanyakan, apakah itu masalah ayahnya? Adam mengatakan kalau itu bukanlah soal ayahnya, melainkan soal lain yang akan Biro Hunter tunjukkan pada Jinwoo. Adam mengatakan kalau ada sesuatu yang sangat dirahasiakan Biro Hunter. Dan hal ini yang akan ditunjukkan pada Jinwoo. Kemudian, Adam memperlihatkan sebuah peninggalan runestone dari kemis sang naga. Adam pun menanyakan, bagaimana tawaran yang Biro Hunter berikan padanya? Jinwoo malah lebih tertarik dengan mayat kemis dan meminta Adam memperlihatkan mayat kemis. Adam pun bingung, mengapa Jinwoo malah lebih tertarik dengan mayat dibandingkan dengan runestone. Lalu, Jinwoo menanyakan, apakah Amerika menyimpan mayat kemis? Jinwoo pun meminta Adam mengantarkan dirinya ke tempat kemis berada. Tapi, Adam mengatakan kalau dia hanya diminta atasannya untuk memberitahu informasi mengenai kemis. Namun, untuk keberadaan kemis, Adam sendiri tidak mengetahuinya. Tapi, karena Jinwoo yang memintanya, maka Adam akan langsung melaporkan hal itu pada atasannya dan meminta izin pada atasannya
Sesaat setelah itu, Adam melaporkan pada David kalau Sung Jinwoo sudah berada di kantor Biro Hunter Amerika. Dan Jinwoo meminta mereka menunjukkan mayat Kemis pada Jinwoo. David pun bingung mengapa Jinwoo lebih tertarik dengan mayat dibandingkan dengan runestone-nya. David pun menanyakan pada Michael alasan Jinwoo ingin melihat Kemis. Michael pun mengatakan kalau kemungkinan Jinwoo akan melakukan sesuatu dengan skillnya dan bukan hanya melihatnya saja. Karena menurut Michael, runestone sangat berharga bagi Hunter. Apalagi runestone tersebut berasal dari Kemis. Jadi kemungkinan Jinwoo memiliki kekuatan yang membuat dia tertarik dengan mayat. David pun mengatakan, bukankah kekuatan Jinwoo bisa dilakukan pada monster yang dia bunuh sendiri? Lalu, Michael pun kaget mendengarnya. Dan mereka jadi berpikir, kalau kemungkinan kemampuan Jinwoo bukan hanya untuk monster yang dibunuh sendiri, melainkan pada semua monster yang sudah mati. Lalu, mereka jadi berpikir bahwa Jinwoo mungkin akan mencoba membangkitkan Kemis sebagai makhluk summonnya. David tidak menyetujui hal itu, karena kalau Jinwoo sampai memiliki summon seperti Kemis, maka Jinwoo akan menjadi hunter yang amat sangat kuat. Tapi Michael mengatakan, kalau menolak permintaan Jinwoo, maka Amerika akan kesulitan berhubungan baik dengan hunter Sung Jinwoo. Dan itu akan merugikan pihak Amerika. Dengan terpaksa, David pun menyetujuinya. Dan akhirnya, David mengantarkan Jinwoo menuju lokasi Kemis. Karena David ingin melihat sendiri kemampuan hunter Sung Jinwoo. Sesaat setelah itu, mereka pun tiba di tempat Kemis berada. Dan Jinwoo meminta David dan Michael untuk mundur. Dan Jinwoo maju menuju mayat Kemis. Michael menanyakan, apakah tidak apa-apa membiarkan Sung Jinwoo begitu saja? David mengatakan bahwa itu tidak masalah, dan mereka hanya perlu memperhatikan saja apa yang akan terjadi. Lalu, Jinwoo pun langsung berkata, "Rise." Tapi, Jinwoo gagal membangkitkan Kemis. Dan kini, tersisa 2 kesempatan lagi. Dan Jinwoo berkata, "Rise." Kemudian, energi besar keluar dari mayat Kemis yang mulai bangkit. Lalu, Kemis berkata, "Apakah Anda yang memanggilku, Raja Kematian, Shadow Monarch?" Lalu David dan yang lainnya pun sangat terkejut melihat Kemis yang bangkit kembali. Lalu, Kemis yang sadar ada manusia di sana, tiba-tiba mengingat bisikan yang selalu memerintahkan dirinya untuk membunuh manusia. Kemis pun langsung mengamuk di sana, sampai menghancurkan kaca yang sudah diperkuat dengan mana para hunter tingkat tinggi. Lalu, di saat Kemis mengamuk, Jinwoo memerintahkan Kemis untuk berhenti menyerang manusia, karena mana kristal yang ditanamkan pada dirinya sudah lama dilepaskan. Jadi, Kemis tidak perlu menuruti perintah para rulers lagi. Lalu, David dan yang lainnya kebingungan karena mereka melihat Jinwoo berbicara dengan Kemis. Kemis pun berkata, "Jadi inikah rasanya menjadi bawahan Shadow Monarch?" Sambil bersujud, Kemis berkata kembali, "Sebagai hamba yang rendah hati yang pernah melayani Raja para Naga, hamba menyambutmu, Raja baruku." Jinwoo pun menanyakan, apakah benar Kemis pernah melayani Raja Naga? Kemis menjawab, kalau benar, dia pernah melayani Raja Naga Gila, sang monarch kehancuran. Jinwoo merasakan amarah yang sangat besar dari Kemis. Jinwoo baru menyadari 2 dari 9 monarch yang sudah dia ketahui. Yang pertama adalah Raja Kematian, Shadow Monarch. Lalu, Raja Raksasa, Monarch permulaan.
Kemudian, tiba-tiba Kemis mengatakan kalau pertemuannya dengan Jinwoo tidak bisa berlangsung lama. Karena Kemis sudah terlalu lama menjadi mayat. Sampai kekuatan Shadow Extraction tidak bisa menahan Kemis lebih lama lagi. Sebelum menghilang, Kemis berkata kalau dia iri dengan prajurit bayangan Jinwoo yang lain. Karena bisa melayani Jinwoo sampai akhir, tidak seperti dirinya. Kemis pun memberitahu kalau ada 4 manusia yang meminjam kekuatan Rulers dan meminta Jinwoo untuk waspada terhadap mereka. Kemudian Kemis pun menghilang. Lalu, Jinwoo pun berpamitan pada David dan Michael dan akan mengganti biaya kerusakan yang ada di sana. Jinwoo pun kembali ke tempat Jinchul. Jinchul memberitahu kalau Eugene pergi meninggalkan Jinchul ketika menerima pesan dari Jinwoo yang katanya Jinwoo telah menunggu Eugene di markas Biro Hunter Amerika. Jinwoo pun bingung karena Jinwoo baru saja dari kantor Biro Hunter Amerika. Lalu Jinwoo menanyakan pada Adam, apakah Eugene datang ke kantor Biro Hunter Amerika? Adam menjelaskan kalau tidak ada nama Eugene dalam daftar pengunjung Biro Hunter. Jinchul mengatakan kalau 2 jam yang lalu Eugene dijemput oleh anggota Guild Scavengers. Adam pun menjelaskan kalau Guild Scavengers tetap tidak punya hak untuk mendahului pekerjaan Biro Hunter Amerika. Dan Adam langsung menghubungi pihak Guild Scavengers. Laura mengkonfirmasi bahwa mereka juga tidak memberi tugas seseorang untuk menjemput rombongan Sung Jinwoo dan akan langsung menyelidiki masalah ini. Adam pun menjelaskan pada Jinwoo kalau pihak Scavengers akan menyelidiki masalah ini dan akan segera mengabarkan mereka nanti. Namun, tiba-tiba Jinwoo sudah tidak ada di sana. Adam pun kaget dan bingung kemana perginya Sung Jinwoo. Dan terlihat bahwa Jinwoo kini sedang mencari keberadaan Eugene. Karena Jinwoo merasa bersalah karena tidak menaruh bayangannya pada Eugene. Jinwoo pun langsung mengeluarkan prajurit bayangannya dan langsung memerintahkan mereka untuk segera mencari Eugene. Lalu panel berpindah pada sosok Thomas Andre. Thomas terlihat sangat marah pada Hwang Dong-suk karena tidak menuruti perintahnya kemarin dan malah mengusik Sung Jinwoo. Thomas pun memerintahkan anggotanya untuk segera menemukan Hwang Dong-suk sebelum Sung Jinwoo yang menemukannya duluan. Lalu panel berpindah pada sosok Hwang Dong-suk yang sudah berhasil menculik Eugene. Dan terlihat Eugene kini sangat tidak berdaya. Lalu kita kembali pada MC ganteng kita. Terlihat di sini Jinwoo sedang berusaha mencari Eugene di seluruh kota. Jinwoo pun terus mencari tahu siapa yang menculik Eugene. Dan Jinwoo berasumsi kalau yang menculik Eugene adalah anggota Guild Scavengers, yaitu Hwang Dong-suk. Karena hanya Hwang Dong-suk yang selalu ingin menemui Eugene dan Jinwoo. Dan karena kematian dari Hwang Dong-suk lalu, jadi Hwang Dong-suk pun pasti menyimpan dendam pada mereka berdua. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk dia membalaskan dendamnya. Jinwoo pun semakin emosi kalau sampai Eugene kenapa-kenapa. Lalu panel berpindah pada sosok Thomas Andre. Bawahannya menggambarkan kalau Hwang Dong-suk masih belum ditemukan. Thomas pun langsung menelpon Laura dan menanyakan perkembangan pencariannya. Laura menjelaskan kalau dia dan Biro Hunter Amerika sudah menyelidiki pola pergerakan Hwang Dong-suk sebulan terakhir. Dan ada 3 kejadian di mana dia melenceng dari pola aktivitasnya seperti biasa. Lalu, Thomas memerintahkan Laura untuk segera mengirimkan semua anggotanya ke sana.
dan dia juga akan segera ke sana. Tapi sebelum berangkat, Thomas menanyakan, bagaimana Laura membujuk Biro Hunter untuk bekerja sama dengannya. Laura mengatakan, kalau mereka tidak menemukan Hwang Dong-soo, maka Sung Jin-woo dan Thomas Andre akan bertarung. Dan terlihat di kantor Biro Hunter Amerika juga sedang mempersiapkan anggotanya untuk mencari Hwang Dong-soo. Karena mereka juga tidak ingin ada perselisihan antara Sung Jin-woo dan Thomas Andre. Kemudian panel berpindah pada sosok Hwang Dong-soo CS. Terlihat bahwa Hwang Dong-soo sudah berhasil membuat Eugene terpojok. Si Kribo menanyakan, apakah tidak masalah apabila mereka melakukan hal ini? Hwang Dong-soo mengatakan, kalau dia hanya diperingatkan oleh Thomas untuk tidak menyentuh Sung Jin-woo, dan dia sudah melakukannya karena Hwang Dong-soo hanya menculik temannya dan ingin mempertanyakan soal kematian kakaknya di Korea lalu. Hwang Dong-soo pun terus menghajar Eugene agar Eugene mau menjawab pertanyaan Hwang Dong-soo. Tapi Eugene sama sekali tidak memberi jawaban apapun. Hwang Dong-soo pun mengancam kembali kalau orang yang ada di belakang Hwang Dong-soo adalah seorang healer tingkat tinggi yang akan terus menyembuhkan Eugene apabila Eugene akan mati. Dan Hwang Dong-soo tidak akan berhenti menyiksa Eugene sampai Eugene menjawab semua pertanyaannya. Tapi tiba-tiba Eugene berkata, anjing, sambil memberikan jari tengahnya pada Hwang Dong-soo. Sontak hal itu membuat Hwang Dong-soo semakin emosi dan langsung menghajar Eugene kembali. Lalu tiba-tiba muncul pasukan bayangan Jin-woo yang berhasil menemukan keberadaan Eugene. Hwang Dong-soo pun langsung bangkit dan ingin menghajar pasukan bayangan tersebut. Tapi tiba-tiba terdengar suara exchange. Lalu panel berpindah di rumah Jin-woo. Terlihat Jin-ah dan ibunya sedang menonton TV dan melihat Jin-woo dari TV. Tapi tiba-tiba Beru yang ikut menyaksikan Jin-woo di TV merasakan kalau Jin-woo kini sedang sangat marah. Kemudian panel berpindah pada sosok Thomas Andre yang sedang menuju lokasi Hwang Dong-soo berada. Tapi Thomas tiba-tiba meminta supirnya untuk menghentikan mobilnya sekarang. Karena Thomas merasakan bahwa pertarungan antara Sung Jin-woo dan Hwang Dong-soo sudah dimulai. Thomas pun bergegas menuju lokasi Jin-woo dan menyuruh supirnya untuk mengejarnya. Dan kita kembali di sisi Hwang Dong-soo. Terlihat bahwa Hwang Dong-soo berhasil dipukul sampai membuatnya mental jauh. Dan yang memukulnya adalah Sung Jin-woo. Jin-woo pun langsung memberikan potion pada Eugene agar Eugene dapat pulih kembali. Tapi ternyata HP Eugene di bawah 10% dan tidak dapat dipulihkan oleh potion tersebut. Jin-woo pun langsung menanyakan pada Crouch 2 itu, siapa di antara mereka yang seorang healer, dan menyuruh mereka untuk menyembuhkan Eugene. Tapi mereka berdua adalah orang Amerika. Jadi mereka tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh Jin-woo. Lalu Hwang Dong-soo mengatakan pada mereka kalau Sung Jin-woo meminta mereka untuk menyembuhkan Eugene. Hwang Dong-soo pun menyapa Jin-woo dan berkata, pertama kalinya kita saling bertatapan muka ya, Sung Jin-woo. Tapi Jin-woo tidak menggubris Hwang Dong-soo dan mengatakan, kukatakan sekali lagi, untuk yang terakhir kalinya, pulihkan Eugene. Si kacamata malah menjawab, seperti meremehkan Jin-woo dan mengatakan, lebih baik Jin-woo meyakinkan dulu bosnya, yaitu Hwang Dong-soo, daripada minta langsung. Tapi si kacamata belum selesai bicara, Jin-woo langsung menghajar si kacamata itu. Lalu Jin-woo menuju si Kribo
dan menanyakan apakah dia seorang healer. Tapi si Kribo sudah kena mental duluan dan berkata pada Huang Dongsu, mengapa Huang Dongsu tidak bilang kalau urusan ini menyangkut Hunter Sung Jinwoo? Jinwoo menanyakan kembali, apakah dia bisa menggunakan healing magic? Si Kribo menjawab kalau dia tidak bisa menggunakannya. Dan langsung Jinwoo tumbangkan dengan mudah. Kemudian Huang Dongsu mengatakan, apakah kau yang membunuh kakakku? Yujin di masa kritisnya berkata, kalau yang ada di hadapan mereka ini adalah Huang Dongsu, adik dari Huang Dongsuk, dan meminta Jinwoo untuk berhati-hati. Jinwoo meminta Yujin untuk tidak banyak bicara dulu, karena kondisinya sedang kritis. Lalu, Huang Dongsu menanyakan kembali, apakah Jinwoo dan Yujin yang telah membunuh kakaknya? Jinwoo pun menjawab, tanyakan sendiri pada kakakmu. Dan kini, mereka sudah saling berhadapan, dan Huang Dongsu pun langsung menyerang Jinwoo. Tapi, dengan mudahnya, Jinwoo dapat menghindari serangan tersebut. Dan malah Jinwoo yang berhasil menyerang Huang Dongsu. Huang Dongsu pun langsung terpental jauh karena terkena pukulan kuat dari Jinwoo. Tidak berhenti di situ, Jinwoo langsung menyerang Huang Dongsu kembali. Dan kini Huang Dongsu sudah berada di ambang kematiannya. Di saat Jinwoo ingin membunuh Huang Dongsu, tiba-tiba Thomas Andre muncul di sana dan meminta Jinwoo untuk berhenti. Thomas pun berkata, apa kau masih hidup, Huang Dongsu? Sudah kuperintahkan kau untuk tidak menyentuh Sung Jinwoo. Jinwoo mengatakan kalau Huang Dongsu masih belum mati. Lalu Thomas mengatakan, kalau kau memahami situasinya, maka tidak perlu basa-basi dan lepaskan dia. Akan kuanggap ini tidak pernah terjadi jika kau melepaskannya. Jinwoo karena sudah sangat emosi menjawab, bagaimana kalau tidak kulepaskan? Thomas menjawabnya, maka tidak akan berakhir dengan baik. Jinwoo pun menjawab, lakukanlah sesukamu, sambil melempar Huang Dongsu. Ternyata ini semua sudah menjadi rencana dari Huang Dongsu untuk membuat Thomas Andre dan Sung Jinwoo bertarung. Dan kini dua sosok kuat sedang berhadapan. Thomas berkata, apa kau tahu siapa aku? Jinwoo menjawabnya, masa bodoh siapapun dirimu. Thomas jadi berpikir, kalau tidak ada keraguan dari Jinwoo saat berhadapan dengannya. Diceritakan bahwa Thomas Andre terlahir dari keluarga imigran miskin dan memiliki banyak musuh. Bagi Thomas, dirinya tidak memiliki apapun dan hanya memiliki bakat terhebat dari surga, yaitu kekuatan tiada tanding. Kekuatan yang bisa menghancurkan siapapun. Dan dia terus memperlihatkan kemampuannya dalam pertarungan. Dan dia merasa seperti raja yang memiliki kekuatan yang bisa menguasai dunia. Karena siapapun yang menghalanginya akan dihancurkan olehnya. Bagi Thomas, kekerasan adalah keadilan. Dan terlihat, kini Jinwoo dan Thomas akan mulai saling menyerang. Dan kini, sudah tiba juga anggota dari Guild Scavengers di depan gudang kosong itu. Tapi, tiba-tiba ada ledakan besar. Yang ternyata, itu adalah Thomas yang terpental jauh. Thomas langsung meminta mereka untuk mundur, karena terlalu berbahaya bagi mereka berada dekat di sana. Kemudian, Jinwoo meminta Igris untuk mengantarkan Yujin ke rumah sakit, agar segera dipulihkan. Igris pun bergegas pergi, diantar oleh Kaisel. Dan kini, pasukan dari Guild Scavengers dan pasukan bayangan milik Jinwoo sudah siap untuk baku hantam. Lalu Thomas berkata, baiklah,
sepertinya kau cukup layak untuk dihadapi. Dan Thomas berpikir, untuk mengembalikan kehormatannya, dia akan membunuh Sung Jinwoo. Oke guys, segitu dulu alur cerita dari Jinwoo ya. Kita lanjut di part selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Bye-bye.